Hai semua, ketemu kembali denganku. Aku lanjutkan ya cerita dari video sebelumnya. Video kali ini adalah ceritaku awal aku mengetahui ada sesuatu dalam tubuhku. Bulan Desember 2024, aku merasakan ada benjolan di payudara sebelah kiri. Tidak kecil namun tidak terlalu besar. Saat itu firasatku mengatakan bahwa ada hal yang tidak baik dalam tubuhku. Namun aku mencoba mengelak perasaan itu dan terus berdoa bahwa ini jinak atau cuma kelenjar yang bisa diobati tanpa harus operasi. Setelah berdiskusi dengan anak-anak dan bertanya pada beberapa teman yang juga pernah mengalami sakit pada payudara, akhirnya aku memutuskan untuk melakukan pengobatan dengan tindakan medis. Dengan kondisi ekonomi yang sudah tidak seperti dulu, tentu aku harus berpikir keras bagaimana caranya agar mendapatkan pengobatan murah. Aku mencari info bagaimana melakukan pengobatan dengan menggunakan BPJS. Aku pergi ke puskesmas terdekat, kemudian dokter di puskesmas langsung mengatakan bahwa ini harus dioperasi. Tidak akan ada pilihan lain agar bisa diketahui tumor tersebut jinak atau ganas. Dokter di puskesmas memastikan bahwa ini adalah tumor dan kemungkinan besar harus dioperasi. Rasanya seperti disambar petir mendengar kata operasi, apalagi mendengar ganas. Aku pernah operasi sesar 3 kali ketika melahirkan anak-anak. Aku pernah operasi amandel saat masih sekolah dasar. Tapi kali ini dunia seperti berputar. Kali ini aku seperti tidak berdaya mendengar kata ganas. Dari puskesmas aku mendapat rujukan ke rumah sakit tipe C. Dokter onkologi di rumah sakit tersebut langsung menjadwalkan operasi beberapa hari kemudian untuk pengambilan tumor. Februari 2025 akhirnya aku melakukan operasi pengambilan tumor di payudara sebelah kiri dengan ditemani ketiga anakku. Untuk sampai ke meja operasi tentunya aku harus melakukan tes laboratorium dan ronsen. Hanya sekitar 3 hari aku berada di rumah sakit, kondisi masih lemah tapi tetap bisa berjalan dan masih harus kontrol jahitan seminggu kemudian. Namun dokter belum bisa memastikan apakah tumor ini jinak atau ganas, karena masih harus menunggu hasil patologi tumor tersebut sekitar 2 minggu. Hal yang paling meresahkan tentunya menunggu hasil patologi tersebut. 2 minggu kemudian dengan berdebar, aku mengambil hasil patologi dan menyerahkan pada dokter onkologi. Hasilnya ganas dan aku harus melakukan pemeriksaan lengkap di rumah sakit tipe A. Tentunya rumah sakit yang lebih lengkap untuk pengobatan penderita kanker. Jangan ditanya perasaanku saat itu. Jangan ditanya berapa sering aku menangis. Aku butuh beberapa hari kemudian untuk pergi ke rumah sakit tipe A. Dengan dukungan anak-anak, akhirnya aku bertekad. Aku harus menjalani ujian ini dan yakin aku bisa sembuh. Aku tetap bertanya kepada teman-teman yang sudah melewati penyakit serupa. Semua yang temanku ceritakan adalah untuk persiapan mentalku menghadapi langkah ke depan. Temanku mengatakan kalau orang lain bisa sembuh, kenapa kita nggak bisa sembuh? Yakinlah pada Allah, semua keputusan terbaik pasti hanya milik Allah. Jalani saja semua yang sudah digariskan. Karena ikhtiar juga adalah kewajiban dari menghadapi cobaan. Teman-teman, di video berikutnya aku akan cerita ya bagaimana aku menjalani pengobatan di rumah sakit tipe A. Rumah sakit yang lebih lengkap tentunya karena sudah dipastikan aku menderita kanker. Tapi jangan lupa subscribe dan kasih like video aku ya. Semoga kita semua sehat dan panjang umur.